keconya di area jungle kalau ketika mereka hadapi. Ya, mereka paksakan Bang. Jadi waktunya teman-teman semua dengan 5 hero yang udah diambil oleh masing-masing tim. Ini dia waktunya RRQOC versus RRGSG untuk menentukan siapakah salah satu dari kedua tim ini yang akan terbang menuju ke upper bracket. Yes. So, tanpa berlama-lama, sebentar lagi kita akan menyaksikan penentuan upper bracket untuk salah satu tim Indonesia yang tersisa karena Onyx sudah mengamankan upper bracket ya Profesor KBS. So, ini dia kesempatan kedua untuk tim RRQOC mengamankan upper bracket untuk Indonesia and for World Championship the last match group stage kali ini RRQ di Singapura. Mampukah mereka menang RRQ atau RRQ yang akan membungkam RRQ di Singapura? Coba lihat barusan pergerakan pinnya. Udah langsung mencoba untuk bertransmigrasi ya ke area yang dimiliki oleh pemain dari RSGSG. Bahkan di Epic Arena ini sendiri sudah terdengar sayup-sayup suara pendukung dari RRQOC dan juga RSGSG. Barusan ada dukungan tuh kayaknya tuh dari depan deh. Oh iya, langsung ya dari Clover yang mendukung tim RRQ ya. Dan bahkan kita lihat potensi permainan agresivitas yang dilakukan oleh tim RRQ di early game. Seperti biasa, dengan tempo permainan agresivitas yang dilakukan untuk Diablo menang kali ini atas seorang Seven bukan hal yang susah nampaknya kalau diambil seperti ini. Ya, dan bahkan kalau bisa kita lihat di depan sana, Finn akan coba untuk menjalankan pergerakan dari seorang Ray yang kecil saja, tempat itu saja. Ya, tadi udah kelihatan ya, udah ada baju gol, makanya tadi Jet Kuda juga langsung disikat lagi, tapi R7 dan juga Diablo. Lalu di dalam satu lane yang sama, Albert sudah level 4, sesaat lagi pun akan ada pertempuran di area turtle harusnya. Alright, permainan yang bisa kita bilang agak cukup pasif untuk tim RRQOC. Mereka masih coba untuk melepaskan Skylar di arah top lane seorang diri. Di arah bottom lane, ini juga masih dilepasi seorang diri karena Finn akan berporos dengan tempo permainan di arah jungle dan memastikan Albert tidak tercutting dalam permainan rotasinya. Iya, apalagi kita tahu sendiri Pitch Voice ini bisa crossing the river atau bahkan sungai agar nantinya Bray bisa mendapatkan farming pattern yang lebih banyak. Di sisi lain, sebenarnya yang cukup berbahaya adalah R7 karena dia tidak memiliki flicker di setup turtle yang pertama. Wah, ini bukan hal yang baik, tapi RSK benar-benar dengan break pointersnya. Dikeluarkan begitu saja, berhasil dikopi oleh Roy. Tapi lihat tim durability yang berbeda dan bahkan R7 terperangkap. Diablo dan berhasil melakukan great terhadap R7 dan Albert berhasil memastikan turtle yang pertama untuk Indonesia. Turtle Slate by Ubesco. Yap, satu setup yang malah membuat pemain dari RSGSG membuang waktu mereka sendiri, membuang seluruh source yang mereka punya. Turtle free banget, Albert gak ada yang nemenin. Kesepian loh dia barusan di area Turtle. Ya, ditambah dengan Lolzy yang hadir di area bot lane tapi tidak mengancam ke arah Skylar. Karena Skylar baru saja mendapatkan informasi bahwa purple dari Bang Albert aman dan tidak ada invasi dari Bray. Sementara di sisi lain untuk Skylarnya sendiri yang penting dia farming, dapetin Corruption Side, lalu mungkin ke arah dimana Sword baru menuju ke arah Golden Sword dan bisa join team fight ketika sudah memiliki 3 item tersebut. Oke, Finn bisa mengganggu seorang Wolfie dan tidak ada apa-apa yang akan terjadi karena tidak berhasil mendapatkan momentum. Tapi problemnya adalah dengan Pokemon yang mencoba dilakukan di Linky. Finn masih memiliki flicker, sudah punya Fire Rats, Baby Cake akan menjadi pilihan utama. Masih coba di Caker karena Albert coba jungle terlebih dahulu dan Finn. Ini dia, Fire Rats, Wolfie menjadi pilihan bersama dengan pemain dari tim RRQ. Wolfie berhasil cabut dari satu buah kicking yang mungkin tidak terlalu banyak soft skill. Tapi dengan bottom lane, Diablo, Roy, versus R7 tidak ada impact sama sekali, tidak ada point kill yang bisa dilakukan. Pertukaran soft skill, dan bottom mirroring saja. Ya, mission fail di dua laning secara bersamaan. XP laner gagal, di area XP lane gagal, dan di area gold lane pun gagal. Di barusan coba lihat, ada satu Jack Kuda dan Way of Dragon ternyata ke arah yang belum tepat. Bahkan untuk kali ini kesannya udah dikeluarkan. Oh, tapi lihat Finn, balik lagi kembali ke dalam arena dari World by Dimension. First spot by Infinix kali ini berhasil didapatkan oleh seorang Skylar. Skylar, salah satu marksman yang mungkin sekarang agak cukup berbeda, lebih agresif lagi. Kalau kalian sadar melihat Skylar bermain di effort, betul begitu Profesor? Ya, kalau kita ngomongin soal bagaimana rotasi yang dilakukan barusan itu adalah team fight di 5 lawan 5.
Karena R7-nya datang, Skylar-nya datang, semuanya hadir di setup dari Iowa Manipulation. Padahal ini baru menit yang keempat, mereka sudah mulai melakukan rotasi. Mereka sadar betul bahwa kuantitas adalah kunci untuk memenangkan fase early game. Apalagi Finn, tanpa dia flicker, dia butuh banget backup dengan cepat untuk sekarang. Bahkan menurutku Albert kayaknya bakal lebih membadani ketimbang Finn yang harus melakukan setup. Betul sekali, karena Albert akan menjadi sebuah distraction, sebuah fokus ke Albert, sedangkan Finn bebas secara belakang. Tapi lihat, Luffy, Ruel segera di-cancel dengan Charles, seorang Albert dan bahkan gak berhasil dikentung oleh seorang Albert. Ilmu manipulation dari Roy, bukan dari Clay. Ada dua kotak mama jatuh, mundur ke arah belakang, dan bahkan take down, tampok kill from Skylar. Tiga hilang, triple kill, looking for Maniac. Dan tampaknya gak ada yang berani maju berhadapan dengan seorang Skylar. Dan Skylar berhasil mendapatkan triple kill by Infinix and satu flame by Uber. Let's go. Ya, satu setup yang tadi ternyata berawal ya. Way of Dragon yang mentok, bro. Iya. Benar-benar mentok dan itu merubah segalanya. Mulai gagal, di luar ekspektasi, di luar kalkulasi, semua perhitungan menjadi kacau dan ini dia inside play decided by TikTok, bro. Iya, ditambah dengan bagaimana hadirnya Bray dengan menggunakan satu Tempest Oblate dan tidak mengenai target yang cukup optimal. Karena mau bagaimanapun, Clay dalam keadaan terima manipulasi gak bisa di-cancel. Dan ini 4 point kill dari RRQ Hoshi ada di tangan Skylar. Jadi teman-teman bisa bayangin, semua gold leadingnya, semua gold yang menjadi keuntungan ada di tangan gold laner. Gak berani. Ini bakal jadi bahaya banget tentunya bagi RRQ Singapura karena lihat ada itemnya. Sekarang Skylar akan langsung menuju berada di mana Persona. Ya, di mana Persona yang paling jelas ya. Still Plate masih ada di tangan dia karena untuk mengurangi baby cake dengan anaknya Black Armor ya mungkin di urusan belakangan untuk Finn dan juga Albert. Untuk sekarang fokus mereka yang penting adalah mencari setup dan menghentikan bagaimana baby cakes dengan farmingnya. Karena kalau misalkan melihat dari secara goldnya aja, ini udah ada perbedaan 1200 antar gold winnernya. Oke, tapi problem yang harus dilakukan Arab CSG adalah gimana dia tembus ke belakang, sedangkan counter pembicong ini terlalu banyak. Covernya terlalu banyak. Cover banyak dan bakal langsung ke arah seorang Luffy dari satu wajah kuno. Dan bahkan Sempo yang sangat tepat membuat terrorist dari seorang Finn kan langsung dilepaskan Profesor. Timingnya pas. Itu kan efek dari Tyrant Revenge. Itu kan berketergantungan sama charge-nya. Ya. Semakin lama charge, knock up airborne-nya Semakin akan tinggi. semakin tinggi dan semakin lama durasinya. Kalau misalkan sebentar, akan seperti itu. Apalagi dengan takut dan risiko. Ternyata golden staff ya. Langsung golden stop. Langsung golden staff ini nge-push langsung ke arah attack speed yang dia miliki. Oh. Ini bakal bahaya banget karena pastinya akan lebih mudah untuk dipicu. Apalagi dengan R7 di lini depan. Yang Oh my god, Wagner dikeluarkan kembali nomor pada mulai sama dua. Satu komplit ke arah belakang dan bahkan yang Clay harus mundur. Satu more point kill. Albert, first everybody dan jalan. With Blackheart. Berhasil mendapatkan satu poin. Dan bahkan Diablo coba mengincar Skylar. Mundur ke arah belakang. Pedri by Jamie. Skylar ditunggangi. Oh my god. Skylar akan ter-shutdown. Gak ada yang bisa menyelamatkan Skylar. Tapi setidaknya R7 si orang Bandung membalikan keadaan dengan menukarkan gold laner mereka. Langsung maju ke depan, langsung membalaskan keadaan. Satu setup terjadi lagi di area Derivar tadi barusan. Coba lihat Diablo belum mau pulang, masih mencari informasi. Ada dua hero yang langsung dia ucil bahkan untuk kali Narset akan kembali lagi tapi langsung menghilangkan seluruh butiran-butiran hijau yang menuju tersebut. Tapi berhasil ditunggangi. Ditunggangi dengan grab itu bukan keputusan yang tepat. Di bawah ke arah belakang karena Skylar kambingnya membalaskan kembali dari seorang Diablo. Dapetin satu power kill akan menjadi sifat kembali. Oh tepat, cepatkan, Wizard the Pain. Retribution is on point from Albert. Sedangkan Bray mencoba untuk kembali membalaskan setidaknya satu poin dan ini menjadi satu buah celah yang besar dimanfaatkan Arashi karena 3 player Arashi ditumbangkan. Potong dari Albert terbuka. Bray bebas banget menginvasi jungle dari Albert dan Albert gak bisa masuk di dalam dan dia akan dicobakan kepada seorang Clay. Deden combo bertukerin Albert hanya tersisa berdua di lane down tadi. Ya, poin terpentingnya adalah walaupun sebenarnya turtle-nya diamankan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi dan RRQ Hoshi kehilangan purple buff-nya, tapi itu bukan menjadi masalah besar. Permasalahan utamanya nanti akan hadir ketika Bray mendapatkan level yang lebih tinggi ketimbang Albert. Albert, tanpa dia purple buff, dia tetap bisa farming, dia tetap bisa melakukan stand skill, apalagi dalam keadaan nantinya kalau Albert sudah menyelesaikan Dominance Ice. Dan untuk sekarang, kayaknya fokusnya bakal menuju kepada entah Black Armor atau Radiant Armor untuk menghindari damage yang berlebih dari Roy. Karena dari tadi Roy memberikan asis yang luar biasa di belakang, walaupun dengan kotak yang manipulation dari Derek Romo.
harus pulang dari peredaran. Memastikan kalau cinta dan selanjutnya dari kalau tidak memiliki dengan memiliki, karena itu satu-satunya yang bisa dilakukan oleh perempuan dan tim Araki. Setelah tidak berhasil di pick tapi lihat dari cara belakang dua hasil kita lewatkan. Albert versus everybody right here. Win bisa membalikkan keadaan bersama dengan siapa softbacknya. Dia mau bermulai jam sekarang. Free hit ke arah belakang. Dia belum mencoba untuk mengejar tapi ternyata hilang begitu saja dapatkan. Dia belum pecah. Win Arsevan mencoba untuk menutup seorang Roy. Masih bisa mundur ke arah belakang dengan pulih yang dia miliki. Tapi di fight kali ini 2-2. Yang minusnya adalah dari seorang break masih bisa melakukan speed push. Itu yang bahaya untuk para Yoshi. Ya, benar sekali satu serangan yang begitu baik tadi dilakukan oleh Aros Besi, mengejutkan sekali loh, mendadak. Albert berhasil diambil dan sekarang terbuka lagi loh area purple buff-nya. Tapi untungnya masih ada R7 dengan Driver Fighter yang dia keluarkan. Plus spin yang memang standby dari tersebut. Skylar udah akan diberikan purple buff kah? Udah waktunya. Udah waktunya Phoenix Skylar untuk menerima purple buff dari sang Alberto kali ini. Atau jangan-jangan orange buff-nya juga akan diberikan. Tapi kayaknya waktunya nggak cukup untuk sekarang karena diberikan 10. Mereka langsung komit ke sekarang war. Oke, mereka komit tapi lihat Jomo Manipulation masih di atas dengan jenis seorang Roy itu berbahaya. Fokus ke arah seorang Joe dan hilang. Di start point kill, Albert harus fokus melakukan satu retribution. Cara belakang bersama R7, cepatkan retribution kali ini tangan dari seorang Albert dengan sangat cepat. Lock slam by Upesco dan membuat Arashi kehilangan 2 poin. Kehilangan 2, Wolsey dan juga Baby Cakes ini membuat celah mid lane mereka bisa dipush hingga ke inner turret, Profesor. Ya, ini yang bakal berbahaya adalah ketika nantinya ya ini pasti ke arah jungle dari Bray. Karena beda. Bray Beda. butuh purple buff. Depending. Sementara untuk Frederick kita tahu dia nggak begitu membutuhkan purple buff, bahkan diberikan kepada Skylar. Karena mau bagaimanapun Skylar dengan cooldown reduction yang lebih tinggi, dia bakal memiliki skill 2 yang lebih mematikan untuk Cashier. Dan untuk sekarang dengan Wind of Nature dia akan menerima damage dari Baby Cakes dan juga Bray dengan lebih santai. Dan item terakhirnya udah dari regular skill kayaknya bakal menunjukkan di mana Sword tapi Nggak membakar dapat juga sekarangnya. dari depan. Gak dapat purple buff. Diberikan lagi? Ya, diambil lagi oleh seorang Albert Tapi dengan permainan seperti ini, dari Bray bisa melakukan push dari batang dan itu harus coba dipikirkan oleh para pemain mungkin Arakiyoshi. Sedangkan Arakiyoshi kayaknya akan coba maksa ke arah top lane impact yang akan mereka kejar. Mungkin ada flicker. Ini dia yang mungkin satu-satunya cara Momen. untuk bisa dimaksimalkan momentum Oke. dengan menggunakan tarik revenge dan juga flicker di area top lane. Oke, tapi ini Finn, ini ke arah belakang dengan cara defense-nya. Di cancel begitu saja. Serangan di posisi sebaliknya. Dari tim Arakiyoshi bakal coba untuk dapetin inner. Purple buff, Albert sudah muncul, harus coba di-cover karena kalau kayaknya ada kesempatan untuk seorang Bray mendapatkan purple buff dan membuat dia kembali hidup untuk melakukan split push. Distraction, dan bahkan bisa membalikan lane mereka. Ini dua terlihat ya dari ACG udah ada lagi nih. Dua mau kick roll secara bersamaan barusan. Ada setup yang cukup cepat, tapi dia tertangkap. Untuknya masih ada lagi satu tempo sampai dan membuat dirinya pun masih bisa pergi dari area tersebut. Jangan sentuh Dedenku, akan ku kejar sampai nanti dari Albert. Dan itu benar-benar berbahaya. Deden dijaga dengan ketat. Deden from Bogor. Kali ini berhasil selamat padahal kalau tadi gak ada tahu. Itu Deden bisa dipastikan tumbang karena Deden Lewat. terlalu besar dari seorang Lindy, Profesor. Ya, ditambah dengan ini untuk player slotnya sampai dengan 10.000 dari Skylar, walaupun Bray ada di bawahnya tepat perbedaan hanya 200, tapi Bray hanya bisa melakukan split push atau pick off menuju ke arah belakang. Jadi ini yang mungkin harus diperhatikan juga sama Arakiyoshi. Mereka harus memperkuat ini belakangnya agar tidak kecolongan. Kalau kalian mau keroncongan, ya itu solusinya. Wah, benar sih. Dan satu sih, Profesor. Apa itu? Albert harus selalu standby tahunnya. Tahunnya Albert ini menyelamatkan 2 orang. Berarti dia harus nabung 1 kristal. Ya, dia harus nabung 1 kristal. Dia harus mainin stack satunya. Tapi coba deh lihat tuh rotasinya si Kari sendiri nih. Selalu bertiga loh. Udah nggak ada lagi waktunya untuk berdua-duaan. Ini dia. Tahun yang berhasil didapatkan Albert. Keren sangat cepat. Win of Nature membuat suara Skylar tidak tersentuh sama sekali. Dapatkan para pemain dari tim Aras Jasti. Mereka harus mundur. Mereka memancing tim fight yang salah. Mereka kehilangan Losi ketika ada Lord yang muncul. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat kali ini. Yap, andai mereka tadi berhasil untuk mendapatkan satu dari Kyoshi, kemungkinan besar karena Ras Diazula yang memang udah akan melakukan setup di area lot, tapi ternyata diskalkulasi lagi dan lagi harus mereka lakukan, lagi dan lagi harus mereka rasakan.
akibatnya. Oke, mereka dapetin reward. Oke, Bre, bersama untuk mencoba dapatkan retribution. Jauh. Hampir. Yang namanya deg-degan kan gak ada yang tahu. Betul. Ya. Tapi lihat kali ini Bre setidaknya. Oh, Diablo yang dapat. Sayang sekali. Diablo yang dapetin ketika kesempatan terbuka sangat bebas Bre untuk mendapatkan Purple Buff. Dan mungkin ini akan menjadi tim fight yang agak cukup timpang. Cuma yang diuntungkan dari tim RSG adalah mereka sadar Skylar nggak punya minat Vincent, Skylar nggak punya Vincent. Tapi ditambah, ini jangan lupa baby Tex dia clearnya cepet banget loh. Ya, Itu dia PR-nya. di Strix, Valentina, apalagi Valentinanya ada reward manipulation, nah itu akan membuat Cyclone yang sangat keras. Ya karena kalau nggak mau kemungkinan besar bisa aja mereka mendapatkan ke arah satu landing aja. Karena di saat Dendrick nanti mungkin menggunakan dua ultimate sekali, entah itu dari PN ataupun Nibiru, akan ada dua landing yang bisa dihabiskan secara cepat ya Bang. Ya, terus tadi akan ada Rizek, apakah bakal bisa Oke, tapi ternyata itu red top to red mereka akan mendapatkan udah jika tahu. relay push terlebih dahulu akan dipaksakan untuk mendapatkan relay untuk memastikan wave ini yang bergerak ini akan menjadi team fight yang sesungguhnya. Karena ketika World masih ada, mereka akan coba fokus dan Albert. Ya, kepetok, ada yang lihat Bart dan bahkan tahunnya. Maka sama dipaksa Finn mundur ke arah belakang. Albert gak apa-apa. Emang kalau di stage terlalu dikit. Jadi gue nggak tahu barusan itu emang kepentok aja atau hanya pancingan dari Albert karena Kufranya Finn udah standby di rumput yang jaraknya kayaknya perlu untuk sampai ke situ. Itu kebentuk karena dia tuh harusnya mundur ke arah belakang, Finnnya masuk. Oke. Nah, momennya seperti itu harusnya. Harus ekspektasi. Lagi dan lagi kita ditampar oleh Kenyataan. itu dia. Ekspektasi sama dia sampai pelaminan, tapi kenyataannya ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Pelaminan sama dengan angan-angan. kalian cuma jadiin kenangan sebagai sebuah penyesalan. Apa? Oke, Finn all out terhadap seorang Diablo. Tanpa kemundur ke arah belakang, Diablo belum bisa naik sektor shutdown. Delivery didapatkan, tidak ada Diablo. Tandanya tidak ada orang yang bisa menggendong seorang Skylar. Tidak ada yang bisa menyentuh seorang Skylar loh. Iya karena Bahkan rotasinya. Black Iya rotasinya udah lihat tadi. Kayak mereka segitiga. Skylar yang tengahnya Pak. Iya, Dua di depan tuh pas pamlar ya berarti. pas pemlar. Iya pas pamlar. Dan bahkan kalau bisa aku bilang ya, sekarang yang mereka harus lakukan RSG adalah clear aja. Jangan biarkan base turret aja. Clear atasnya, jangan kontes terlebih dahulu. Pertama, nggak ada Diablo. Kedua, Aram Kyoshi memenangkan 5.000 gold. Benar 5.000 gold ini belum terlalu jauh kalau kita pribadi Pak. Ya, apalagi di dalam area late game di ke-18 itu nggak berpengaruh banyak. Kecuali kalau kita ngomongin bagaimana nantinya ketika ada item immortal yang menjadi jawaban dari RSC Singapura. Dan buat sekarang, Diablo dia mengamankan Black Armor. Namun apakah ini akan menjadi jawaban dari Skylar? Karena untuk ngomongin soal attack speed dari Skylar ini udah begitu tinggi. Dan untuk damage dia kan berdasarkan true damage yang keluar. Asik. Asik. Buset. Pak Pulung kemarin ada yang lebih ngeri lagi tar. Aku bakal cerita tapi karya apa sih kita sebelumnya lupa saya. Tapi sebelum itu Fit sama Boban. Oh my god. Dapatkan delegasi itu maka begitu saja. Berhasil mendapatkan 2 dan mega kill. Skylar gak bisa dibentuk kembali. Bray akan hilang looking for Lord for win. ini bencana. Arashi tersisa Diablo berbuka kembali. Skylar fokus menuju ke arah Besha. Dan